Camera. Alright. And action. Halo. Halo. Nah, hari ini, enggak hari ini sih, malam ini. Malam ini kita ketemu lagi di channel YouTube _Last_Project_Lilo. Wih, Sekarang udah apal, jadi aku mau sombong. Gitu. Bahasa apa? Kita di mana? Kita ada di Skadiva. Masih di Skadiva. Oke, ada kopi, ada roti, dan harganya terjangkau semua. Buat kalian yang mungkin lagi akhir bulan tapi pengen nongkrong, kesini aja, murah-murah harganya. 5.000-an. Betul. Murah-murah guys, pokoknya kalian kesini aja karena harganya murah-murah banget. 5.000-an. 5.000, kalian beli 15.000 aja udah dapat roti 3, bayangin. 5.000-an. Ini promosi dengan sangat-sangat Ada pizza, brutal. ada nanas. Promosi brutal. Padahal kalau aku ngasih menunya di deskripsi juga bisa. Iya ya. Kenapa Harus bolak-balik gitu? Iya kan, biar ada dramanya. Oke. Biar ada pergerakan daripada cuma duduk doang. Iya, ya aku sih duduk doang, kaum mager. Bahas apa? Nah, aku mau bahas. Kak Alex kan punya sekolah acting. Iya. Dan aku dulu juga. Sampai sekarang aku tetap siswa Lilo. Gitu. Nah, aku melihat satu perbedaan. Misalkan di mana-mana rata-rata aku belajar itu kadang di teaterku dulu aja. Pelatihku tuh ngasih contoh buat murid-muridnya gitu. Tapi kenapa nih kalau di Lilo tuh di sekolah acting ini Kak Alex tidak memberikan contoh? Nggak ada contoh. Karena aku berkeyakinan begini ya. Untuk bidang kreativitas, ya, yang diutamakan bagi saya justru memberi contoh itu adalah pembunuhan untuk kreativitas loh ya, kreativitas. Misalnya, karena kita kan selalu berpedoman pada pengen bagus atau enggak. Misalnya ngedance, ya udah misalnya dicontohin dance begitu, maka akan lakukan seperti itu. Misalnya di pantomim, dicontohin sama pengajarnya. Coba cek aja kalau nggak percaya. Anak-anak pantomim, kalau misalnya ketemu sama anak yang pernah belajar pantomim, ya, tidak semua memang, tidak semua. Tapi sampai sekarang aku masih menemui seperti ini. Dek, kamu belajar pantomim? Iya. Coba pantomimnya gimana? Pasti ada ketemu sama tembok. Iya. Pasti ada narik tali. Setuju. Pasti ada minum, nggak ada gelasnya. Kenapa seperti itu? Karena bukan bisa jadi ya, karena aku lihat sendiri si pengajarnya memang ngasih contoh seperti itu, kan kayak gitu. Jadi mungkin kasarnya murid-muridnya ini akan menjadikan itu patokan bagus tuh seperti itu gitu. Dan kan nggak berkembang. Oh iya. Nah, tapi aku pernah nih di sekolah actingku, aku pernah bikin semacam workshop gitu ya. Aku undang teman-temanku dari bengkel main gitu ya, dari bengkel main. Teman-teman yang di Jogja pasti tahu itu. Di sana sih aku masih kenal ada Asita, ada ADSW, ada Inyong itu walaupun udah organik ya mereka, terus ada Kak Vicky. Nah, aku undang salah satu dari mereka dulu, Mas Inyong satu, terus sama Mas Vicky, Kak Vicky. Waktu aku aku bawa mereka ke Lilo untuk ngasih workshop pantomim. Aku bilang ke mereka satu-satu gitu ya. Waktu itu si Inyong dulu. Jangan kasih contoh ke anak-anak ya. Kaget gitu. Loh, gimana ngajarnya? Gimana ngajarnya gitu. Ya itu justru asiknya gitu, belajar di kreativitas, bahwa si pengajar juga belajar saat itu, belajar bagaimana menyampaikan ide yang ada di kepalanya, materi yang ada di kepalanya tanpa harus memberi contoh. Treatmentnya gimana? Karena mau nggak mau ketika si pengajar ngasih contoh, karena pasti dianggap itu bagus. Di alam bawah sadar kita menganggap itu yang benar, pasti akan dilakukan. Aku juga punya mentor di acting yang ngasih contoh acting, dan aku pernah protes, Mas kenapa sih harus ngasih contoh? Dia ngasih contoh acting duduk begini dengan gayanya. Kalau mau ngasih contoh untuk pengajar di kreativitas, lakukan itu di pentas aja, saat pentas. Jadi akan dijadikan oleh siswanya yang nonton pentas si guru itu sebagai bahan, ya, referensi bahwa bisa acting seperti ini, seperti itu. Tapi bukan contoh acting duduk, contoh acting makan dan seterusnya, acting mengucapkan sesuatu, enggak. Suruh mereka nonton, tunjukkan bahwa Anda memang hebat ya di pentas. Ya.
saat nonton pentas itu kan bukan sebagai guru dan siswa lagi, tapi sebagai yang ditonton dan yang menonton. Kamu bayar tiket ke sana, ya udah nonton itu. Mau nyontoh bebas, sama seperti misalnya kamu nyontoh acting di film, bebas aja, sah aja. Tapi saat pengajaran kamu ngasih contoh, aku sih kontra ya sama itu. Jangan kasih contoh, karena ngasih contoh itu bunuh kreativitas. Mau nggak mau pasti itu yang terbaik berpikirnya, pasti. Nah, maka di sekolah actingku, actingnya beda-beda. Nggak ada yang Alex banget, nggak ada. Oh iya, jadi punya karakternya masing-masing itu. Dari sekian ratus siswaku ya, dari pertama kali aku ngajar di Lilo dan sekarang Lilo udah hak milikku penuh gitu. Semua siswaku actingnya beda-beda. Naskahnya sama, pola actingnya pasti beda. Dan seterusnya. Bahkan kamu akan beda dengan muridku yang lain. Iya. Misalnya ada muridku yang dia habis menang aktor cilik terbaik Indonesia, FFI ya? Iya, FFI. Actingnya juga biasa aja, yang beda gitu. Masa beda dengan yang siswaku yang lain gitu? Beda. Tapi kamu bisa masuk ke sekolah acting. Aku sedang tidak mempromosikan sekolah acting gue ya, enggak. Tapi kalau mau masuk gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Cek di sana. Actingnya bisa seragam. Seragam ke siapa? Ke pengajarnya. Kan sekarang parah banget. Kalau misalnya aku menguasai misalnya seluruh Indonesia dan semuanya aku kasih contoh, maka seluruh Indonesia actingnya gitu. Akan sama. Kan kayak gitu. Iya, benar-benar. Terus mana kreativitasnya? Padahal di kreativitas kan merangsang bagaimana kita menciptakan gitu, membentuk, membangun, membongkar dan memasang dan seterusnya gitu. Kalau misalnya dikasih percontohan, itu bagiku itu pembunuhan karakter juga gitu. Kayak gitu. Jadi yang bisa aku rangkum, aku ini lama-lama jadi perangkum gak sih? Iya. Jadi yang bisa aku rangkum dari omongan Kak Alex tadi, kenapa Kak Alex tidak memberikan contoh saat pelatihan acting, itu karena nanti secara nggak sadar sudah memasuki alam bawah sadar murid-muridnya itu dengan kalau misalkan dicontohin sama mentor actingnya kayak gitu, ya udah itu yang bagus gitu. Jadi semuanya akan mencontoh dan cenderung seragam, nggak punya kreativitas yang berkembang. Dan belum tentu yang aku berikan contohnya itu adalah yang bagus. Karena aku sih tidak berpatokan bahwa acting itu bagus atau tidak, tapi benar atau enggak, sesuai konteks atau tidak, konteks naskahnya, konteks pengadilan dan seterusnya itu. Bukan bagus atau tidak, karena kalau ngomong bagus atau enggak itu di kepala relatif gak sih? Iya. Tiap penilaian orang beda-beda. Kita pernah kan di kelas kan bahas itu. Menurutmu apa sih yang indah? Kamu bilang sawah, terus ada kebun dan seterusnya. Tapi aku bisa bilang indah itu kepala manusia digantung di jalan, tumpukan becak, rongsokan. Setiap orang punya bagus, indah dan jelek beda-beda. Tapi sesuai konteks atau tidak, itu benar atau salah. Actingmu misalnya kamu berpikir actingmu jelek, tapi itu udah benar gitu sesuai konteks di pengadeganan, maka itu udah sah dan aja. itu yang diambil. Bahwa kamu sebagus apapun gitu actingnya menurutmu, tapi kalau misalnya sutradaranya bilang bagus, misal contoh gini, ada siswaku pernah ngomong gini, Kak, kalau di Hollywood itu kan actingnya badannya tegap dan seterusnya, kenapa kalau di sini kita dibebaskan untuk bahkan nggak ada belajar jalan tegak dan seterusnya. Aku bilang percuma gitu, karena akan kamu makan sesuai konteks atau enggak. Contohnya begini, misalnya kamu adalah petani misalnya, ya petaninya di luar sama di sini beda. Iya. Saya gini, kamu jadi petani terus jalannya kayak tentara digaya-gaya gitu, terus apa gitu? Kan enggak, kita lihat aja kesehariannya aslinya apa. Kan mereka ada yang bungkuk, aku aja duduk di sini bungkuk, harus tegak-tegakin gitu. Ya biasa aja gitu, sesuai konteksnya gitu. Kalau kamu memang adalah orang yang harus menjaga sikapmu, duduk aja harus berwibawa dan sebagainya, maka itu yang dipakai. Tapi kalau enggak, ya jangan lakukan itu. Kenapa sih seluruh? Ya, aku membahasakannya. Nah, makanya itu aku nggak ngasih contoh itu, sama sekali nggak ngasih contoh. Satu, actingnya jadi beda-beda dan aku akan menerapkan ke siswaku di sini bukan bagus atau jelek ya, karena bagus menurutmu belum tentu menurutku juga bagus atau sebaliknya. Nah, tapi di sini yang dipakai adalah benar atau tidak sesuai dengan konteks pengadeganannya, naskahnya dan seterusnya, gitu, instruksinya dan seterusnya. Jadinya actingnya beda-beda. Kayak gitu. Lebih melatih kreativitas dan lebih pemaknaan kali ya. Belajar pemaknaan yang beda. Dan pas kemarin yang aku lanjutin yang pantomim itu ya. Ketika mereka melanjutkan, si mentor itu, temanku itu melanjutin, terus break nih, jam istirahat. Terus aku tanya, gimana Kak ngajarin tanpa contoh?
Dia diam. Lex, untuk kasus-kasus tertentu kayaknya sih aku harus kasih contoh. Jangan, saya bilang. Aku bayar kamu di sini biar kamu juga belajar, kan ngasih contoh. Biar merdeka semuanya. Kamu juga merdeka, anak-anakku juga merdeka. Tapi harus pasti ada kasus-kasus tertentu yang harus, nggak mungkin ada kasus-kasus tertentu kamu harus ngasih contoh, itu nggak mungkin. Itu tinggal bagaimana kamu bongkar isi kepalamu untuk menyampaikan, mentransfer dan mengimpuls siswamu biar masuk ke yang kamu inginkan. Nggak harus kasih contoh, terus dicoba lagi gitu. Bisa gitu. Dan hasilnya setelah workshop itu mereka suruh pentas beda-beda. Iya, lebih explore. Dan nggak ada lagi begini, nggak ada lagi buka pintu palsu dan seterusnya. Beda, sangat beda. Ini tanda kutip begini ya, peserta yang ikut workshop di pantomim di kelasku itu, bukan di kelasku ya, di Lilo itu, yang waktu aku mendatangkan anak pantomim itu ada yang sudah pernah pantomim dan ada yang sama sekali nggak kenal pantomim. Udah tahu pantomim tapi belum pernah ikut pantomim. Jadi beragam dan hasilnya selalu beda-beda. Gitu. Jadi lebih punya karakternya sendiri-sendiri. Dan itu kan yang penting sebenarnya. Kamu punya karaktermu sendiri di kehidupan sehari-hari juga, di panggung juga seperti itu, ya kan? Jadi kan dilihatnya juga lebih khas gitu. Oh, ini tuh ini gitu. Ciri khasnya enggak seragam sama aja sama yang skip gitu loh. Memberi contoh di kreativitas adalah pembunuhan karakter yang sangat luar biasa. Kak Alex 2023. Quote hari ini. Karakter dan cara berpikir ya. Itu. Ya mungkin segitu dulu sih buat hari ini. Habis ini nanti lagi ya? Lagi. Ya sebenarnya masih di sini sih ya. Tapi maksudnya untuk pembahasan kali ini cukup sampai sini dulu. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Aku malah. Makasih udah subscribe. Bye. Malah